Pembahasan yang pertama adalah pengertian pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peran pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Organisasi kurikulumlah yang berperan untuk menentukan bentuk pengalaman yang bakal dipersembahkan pendidik terhadap peserta didik, dan juga menentukan peranan peserta didik dan pendidik di mana keduanya terlibat aktif dalam penerapan kurikulum. Menjelaskan tentang struktur program vertikal. Struktur vertikal kurikulum meliputi yang pertama, sistem kelas, sistem tanpa kelas, kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas, sistem unit waktu dan pengalokasian waktu. Yang pertama, sistem kelas. Pada sistem ini, bahan atau materi pelajaran yang diperuntukkan pada tingkat kelas berbeda-beda. Penentuan cakupan, urutan alokasi waktu pelajaran, dan kesesuaiannya dengan tingkat kematangan psikologi anak didik pada setiap kelas dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang tepat. Adanya sistem kelas ini membawa konsekuensi dilaksanakannya sistem kenaikan kelas pada tiap tahun. Penentuan kenaikan kelas didasarkan pada penguasaan bahan atau materi pelajaran yang telah ditentukan untuk tingkat kelas. Sistem naik kelas apabila dianggap telah memiliki tingkat penguasaan tertentu atas bahan atau materi pelajaran yang dipelajarinya. Dan yang kedua adalah sistem tanpa kelas. Pada sistem ini, setiap peserta didik diberi kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus menunggu teman-temannya. Semisal, ada siswa yang dirasa sudah mampu menguasai suatu pelajaran, maka siswa tersebut dipersilakan mengambil pelajaran lain tanpa menunggu teman-teman lainnya. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas. Sistem pendidikan seperti ini dapat juga disebut sebagai sistem pengajaran modul. Dalam sistem modul ini disediakan bahan pelajaran yang sama untuk seluruh kelas. Juga disediakan kebebasan kepada siswa yang mampu untuk mengambil bahan atau materi pelajarannya berikut untuk program pengayaan. Dengan sistem modul, anak yang memang mampu mempunyai kemungkinan untuk dapat lebih dahulu menamatkan sekolah dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Dan untuk yang keempat adalah sistem unit waktu. Rentang dalam waktu sekolah di SD, SMP maupun SMA, maka jangka waktu belajar tidaklah dalam satuan waktu yang utuh atau tak terbagi. 6 tahun dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk SD atau MI, 3 tahun dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP atau MTS, dan 3 tahun dari kelas 1 hingga kelas 3 SMA atau MA atau SMK atau MA. Setiap kelas membutuhkan waktu 1 tahun. Pada setiap tahun itu masih dibagi lagi dalam bentuk catur bulan atau semester. Untuk yang kelima adalah pengalokasian waktu. Pengalokasian waktu dibagi menjadi 2, yaitu pengalokasian untuk setiap mata pelajaran dan pengalokasian waktu untuk pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran. Yang pertama, pengalokasian untuk setiap mata pelajaran, yaitu meminimalkan alokasi waktu dari mata pelajaran tertentu jika pelajaran tersebut peranannya sedikit dalam menyiapkan peserta didik ketika lulus. Misalnya, waktu sekolah pada pukul 7 hingga pukul 1 siang, berarti ada 300 menit. Setiap jam pelajaran rata-rata 45 menit,
Maka dalam satu minggu diperoleh jumlah jam pelajaran sekitar 300/45 dikali 6 hari sama dengan 40 jam. Selanjutnya, jumlah jam atau minggu tersebut harus dibagi untuk semua mata pelajaran yang ada secara adil. Adil tidak berarti dibagi rata, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang meliputi bobot dan kedudukan masing-masing mata pelajaran. Dan yang kedua adalah pengalokasian waktu untuk pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran, yaitu setiap mata pelajaran memiliki sejumlah pokok bahasan yang berbeda-beda. Penentuan jumlah jam atau waktu dalam satu semester untuk setiap pokok bahasan juga mengalami masalah yang sama dengan pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Hal ini terjadi karena jam-jam yang dialokasi untuk setiap mata pelajaran akan terkait dengan ketersediaan waktu untuk menyampaikan keseluruhan pokok bahasan yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Yaitu struktur program horizontal. Nah, struktur program horizontal dalam organisasi kurikulum adalah segala bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, isi pelajaran, dan strategi pembelajaran. Struktur horizontal terbagi menjadi 3 macam bentuk penyusunan kurikulum. Ada 3. Yang pertama adalah mata pelajaran terpisah, yang kedua adalah kurikulum gabungan, dan yang ketiga adalah kurikulum terpadu. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini dinamakan mata pelajaran terpisah karena semua bahan pelajaran disajikan secara terpisah-pisah, sehingga bermacam-macam jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu kurikulum gabungan. Susunan kurikulum yang menyatakan adanya hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dipusatkan kepada suatu masalah tertentu. Agar bisa memadukan semua mata pelajaran, dilakukan dengan cara pemusatan mata pelajaran pada suatu masalah dengan alternatif pemecahan melalui berbagai ilmu, sehingga batas antar mata pelajaran itu ditiadakan. Pembahasan selanjutnya adalah struktur organisasi kurikulum di Indonesia. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, urutan. Yang ketiga, kesinambungan. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, keseimbangan. Dan yang terakhir, waktu. Selanjutnya, prosedur mereorganisasikan kurikulum. Beberapa cara mereorganisasikan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, reorganisasi melalui mata pelajaran. Yang kedua, reorganisasi dengan cara tambal sulam. Yang ketiga, reorganisasi melalui analisis kegiatan. Yang keempat, reorganisasi melalui fungsi sosial. Yang kelima, reorganisasi melalui survei pendapat. Yang keenam, reorganisasi melalui studi kesalahan. Dan yang terakhir, reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan salah satu organisasi kurikulum, yaitu kurikulum terpadu. Yang mana dalam kurikulum terpadu ini terdapat penyajian dalam pembelajaran secara
unit, dan keseluruhan. Kurikulum 2013 merubah sistem dalam pembelajarannya, yang tadinya proses pembelajarannya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Siswa harus mampu aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Proses belajar mengajar bisa menggunakan sebuah pendekatan active learning.